Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kitab kuning halaman 46 baris kelima yang berbunyi wabihada, dan dengan penjelasan ini yu'lamu bisa diketahui anna tahsilal ilmi, bahwasanya mencari ilmu, wal fikih dan fikih, yahtami'u bisa berbarengan, ma'al kasbi beserta usaha. Karena dan adalah Abu Hafdir Kabiru rahimahullahu ta'ala, dari Abu Hafdi, semoga Allah meridhoinya, ya tasibu beliau suka bekerja, wa yukarriru dan mengulang, al uluma ilmu, fa in kana maka jika ternyata, la budda tidak boleh, litolibi ilmi bagi pencari ilmu, minal kasbi dari bekerja, linafakoti untuk membiayai, al iyali keluarganya, wa ghairihi lainnya, fal yaktasib maka silakanlah, wal yukarrir dan ulanglah, fala yaksal dan jangan malas, walaisa tidaklah, litohihil badani bagi yang sehat badannya, wal akli dan akalnya, udru alasan, fitar kit ta'allumi untuk tidak belajar, wat tafaqohi dan mempelajari fikih, fa innahu karena sesungguhnya hal itu, la yakunu tidak ada, afqoro yang lebih fakir, min Abi Yusuf daripada Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala, wala yamna'uhu semoga Allah merahmatinya, tapi tidak menghalangi kepada Abu Yusuf, dalika hal itu, minat tafaqquhi dari mempelajari ilmu fikih, faman kana maka siapa saja, lahu baginya, malun kasirun mempunyai harta yang banyak, fani mal malu solihu maka alangkah baiknya harta yang banyak itu, lirrojulis solihi bagi orang yang soleh, al mutasorrifi yang mempergunakan, bitorikil ilmi dalam jalan mencari ilmu, ilali alimin kepada seorang alim dikatakan, bima akrokta dengan apa kamu dapat meraih, al ilma ilmu, ola bi abi gonin berkata orang yang alim itu dengan banyak yang kaya, li anna karena sesungguhnya, karena adalah dia, yastoniu suka berbuat, bihi dengan kekayaan itu, ahla kepada ahli, al ilmi ilmu, wal fadli dan keutamaan ilmu, fa innahu maka sesungguhnya hal itu, sababu menjadi sebab, ziyadatil ilmi kepada bertambahnya ilmu, di annahu karena sesungguhnya hal itu, syukrun adalah sebagai bentuk syukur, ala nikmati kepada nikmat, al akli akal, wal ilmi dan ilmu, fa innahu dan sesungguhnya hal itu, sababu menjadi sebab, az-ziyadati kepada bertambahnya ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa
materi yang saya sebutkan. Di sini materinya, di sini penjelasan materinya adalah bisa diketahui bahwasanya mencari ilmu dan fikih itu bisa berbarengan beserta usaha dan niat. Dilansir dari Abu Hafsi Besar, semoga Allah meridhoinya, beliau suka sekali bekerja dan mengulang ilmu yang dia pelajari. Maka jika ternyata tidak boleh mempelajari ilmu baru, maka bekerjalah untuk membiayai keluarganya maupun yang lainnya, dan dipersilahkan untuk mengulangi apa yang dia pelajari sebelumnya. Beliau juga menyampaikan, jangan malas, tidaklah bagi yang sehat badannya dan akalnya. Dia memperingatkan agar kita tidak boleh malas mempelajari ilmu dan fikih. Bagi yang sehat badannya dan akalnya. Karena alasan untuk tidak belajar dan mempelajari fikih sesungguhnya itu tidak ada. Karena untuk mempelajari fikih dan ilmu dan fikih itu sesungguhnya tidak ada. Dan dari Abu Yusuf, semoga Allah meridhoinya, mempelajari ilmu fikih itu boleh siapa aja, dan yang mempunyai harta yang banyak itu alangkah baiknya harta yang banyak itu dibagikan ke orang yang soleh yang mempergunakan dalam mencari ilmu baru. Dikatakan kepada seorang alim, dengan apa kamu dapat meraih ilmu? Berkatalah orang alim, dengan banyak yang kaya, karena sesungguhnya adalah dia suka berbuat dengan kekayaan itu kepada ahli ilmu. Jadi apabila kita memiliki banyak uang dan memperkaya diri kita sendiri, alangkah baiknya uang itu kita dipergunakan untuk mencari jalan mencari ilmu. Dan keutamaan ilmu, maka sesungguhnya hal itu menjadi sebab kepada bertambahnya ilmu, karena sesungguhnya hal itu adalah sebagai bentuk syukur kepada nikmat. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan dari ilmu itu adalah bentuk syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sehat badannya dan akalnya itu juga termasuk nikmat. Dan sesungguhnya itu menjadi sebab kepada bertambahnya, dikatakan berkata, semoga Allah merahmatinya, hanyalah saya bisa meraih ilmu dengan sering memuji dan bersyukur. Maka setiap kali saya hafal kepada sesuatu dari ilmu dan saya diberi pertolongan untuk memahami hikmah, dan maka saya mengatakan segala puji bagi Allah Ta'ala. Apabila kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan berkah dan mendapatkan sesuatu dari ilmu, maka kita harus selalu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan qawaid dari materi yang saya baca. Dari halaman 46 baris 7 yang fa'in kana lahu budda litolibil ilmi minal kasbi. Oke. Fa sababiyah, inna bertemu dengan isim dan kabar inna.
Selanjutnya kana. Kana itu fiil nakis kana berfungsi menjadikan mubtada dan khobar. Lanjut labud dan iboroh lazim, itu pasti atau berhenti, pasti atau mesti berhenti. Dan litolibil ilmi jar majur sebagai mudhaf ilaih dari labudda. Dan yang terakhir minal kasbi, jar wajur menunjukkan asal atau sumber. Oke, tadi halaman 7, kita lanjut ke halaman 8. Fal yaktasib wal yukarrir wala yaksal, yaitu fal yaktasib, semua fiil amr masjud karena masuk lam al amr. Fal yaktasib itu hendaklah dia bekerja, jadi termasuk dalam semua fiil amr. Dan yang wal yukarrir, jangan malas, wal yukarrir dan ulangilah, termasuk juga dalam fiil amr karena merujuk pada tujuan. Dan wala yaksal, dan jangan malas. Simpulan dari jenis qaid yang muncul di materi yang saya baca, yaitu ada fi'il madhi, mudhari, dan amr, serta bentuk majul pasif. Nati mat'ud sifat mausuf, isim majur karena harjar, isim marifah dan nakirah, dan fi'il nakis. Oke, kita lanjut ke halaman 47. Baik, halaman 47 di sini qaidnya ada di baris pertama. Adrokta itu adalah fi'il madhi dan domir fa'il, yang artinya kamu dapat meraih. Al ilmi maf'ul bih dari adroksa. Qala fi'il madhi fa'ilnya muqaddar. Bal bi abin ya mubtada, artinya dengan banyak yang hal. La gonin itu la nafsiyah jins. Dan yang terakhir di ahli jar wajur, bagi para ahlinya menjadi maf'ul lahu tujuan. Baik, sekian dari saya. Bila ada kata salah atau lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.